Oke, pada zaman dahulu kala, ketika bukan zaman dahulu lah, 20 tahun yang lalu, ketika mau beli produk ya minimal kita butuh apa, ada produk ya beli. Terus ketika reformasi bergulir gitu, mulai banyak sekali pilihan produk di Indonesia, banyak entrepreneur baru yang bermunculan. Akhirnya kalau kita butuh suatu produk, misalnya let's say kita butuh bakso atau kita butuh tas gitu, tiba-tiba banyak merek, banyak saingan. Akhirnya produk Anda harus sangat berkualitas atau sesuai segmen market Anda, agar kayak ketika orang ada pilihan, mereka memilih produk Anda karena lebih bagus. Kemudian waktu bergulir, ada sebutan yang disebut namanya figure of authority. Di zaman 2012-13an, saya merasakan banget yang namanya kalau kita ngendorse artis gitu, itu penjualan bisa kayak boom gitu, ribuan pieces terjual sehari. Artis lagi boom, terjual banyak sekali. Karena orang pada umumnya berpikir kalau artis itu kayak merekomendasikan produk itu benar dia pakai, dan orang pengen pakai produk yang kayak artisnya juga pakai. Oh itu enak banget, kita ngendorse siapa itu kayak langsung laris. Kemudian waktu berjalan, kira-kira 2017-18an, kalau kita endorse artis, orang nggak begitu percaya lagi. Kenapa? Karena jam 9 dia endorse baju, 9.30 dia endorse make up, jam 10 dia endorse sepatu gitu, kayak semua orang tahu itu adalah bisnis dia. Bayar 5 juta, bayar 10 juta, dapat slot di feed IG-nya atau reels IG-nya, IG story itu endorse. Jadi orang nggak begitu percaya lagi. Kita nemu rumus lagi, ternyata kalau kita endorse satu artis tapi sebulan diulang 10 kali atau 3 bulan 30 kali, itu orang masih trust karena dipikirnya dia yang punya atau brand ambassadornya atau kayak beneran merekomendasiin dan beneran merekomendasiin. Tapi karena berkali-kali artis yang sama menggunakan produk yang sama, masuk ke ingatan orang, akhirnya beli. Tapi sekarang berubah lagi. Ini percepat sih sebenarnya, kalau mau pelan-pelan dari mulai Facebook Ads, Google Ads ataupun segala macam panjang. Tapi sekarang orang beli kenapa? Kenapa orang beli? Ternyata yang mereka lihat adalah ratingnya. Ratingnya tuh berapa gitu. Ratingnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kemarin pandemi banyak sekali restoran lumpuh, tapi ternyata ada restoran-restoran yang tumbuh melesat tinggi ketika mereka delivery order. Dan siapa yang laris? Yang brandnya nancep. Atau yang menurut saya paling ngaruh sekarang adalah yang ratingnya tinggi. Sekarang adalah era di mana orang mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, membeli suatu jasa berdasarkan rating. Rating ini apa? Kalau kita ngelihat misalnya kita pakai GoFood, oke, good, pakai langsung best seller yang ratingnya 4,5 lebih gitu. Kayak ngerasa apa sih, kita ngerasa secure karena yang ngomong ini bukan orang jualan kecap, produk saya bagus, produk saya ini itu, tapi adalah customer yang pernah beli. Customer yang pernah beli produknya itu kayak dia merekomendasiin ke customer lainnya, dia ngasih review, ngasih testimoni 4,5, 4,7 atau misalnya 4,8 gitu, itu kayak ya. Dan berapa orang, kalau yang rating cuma 10 dia wah ini mah dia sekeluarga sama keponakan-keponakannya. Tapi kalau yang rating misalnya ribuan gitu, nah dia baru kayak ribuan orang ratingnya 4,7, good, ini recommended, orang mau. Dan dia artinya apa? Hukum psikologis ikut-ikutan. Dia tidak jadi orang yang pertama, dia tidak jadi orang yang pertama beli, dia tidak jadi orang yang dalam kutip kayak ini beneran bagus nggak sih? Karena dia udah baca review rating dari orang lain. Dan ini terjadi dimanapun. Kalau Anda mau ke restoran misalnya di suatu kota, Anda lihat Google Map, ratingnya berapa. Anda mau booking hotel, Anda lihat ratingnya berapa. Pernahkah Anda kayak booking hotel yang ratingnya 3 gitu? Menurut saya nggak mungkin. Kita pasti milih yang 7, 8, 9 gitu. Itu kayak hukum alam sih. Dan misalnya sekarang penjualan terbanyak di mana? Di marketplace. Marketplace apa? Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, Lazada, dan seterusnya. Sekali lagi, hasil riset ngawur saya dan saya pribadi, ketika kita beli, kita lihat dulu ratingnya. Terjual berapa? Yes, kita lihat. Tapi ratingnya berapa? 4,7, yang rating 500 orang atau 1.000 orang. Oh iya, lumayan lah gitu. Jadi kita bukan pembeli pertama, dan kita tahu juga psikologisnya. Mungkin yang beli 5.000, yang rating 1.000. Itulah konsepnya. Nah itu, jadi kalau kita mau bisnis kita makin sustain, perhatikan rating kita, pastiin customer kita ngerating bisnis kita. Mungkin ini cerita sedikit, saya
pribadi mungkin sudah nginep di lebih dari 500 hotel kali ya sepanjang hidup lah. Pernahkah saya ngerating hotel? Jawabannya kalau bilang tidak, tapi ternyata pernah. Satu hotel pernah saya rating, satu tempat saya nginep pernah saya rating. Saya pernah nginep di berbagai negara yang harga mahal sampai harga murah sekali, tapi satu hotel ini doang yang saya rating. Ini sedikit tips buat teman-teman. Jadi ceritanya hotelnya ada di Gurun Sahara di Maroko. Jadi Gurun Sahara, Maroko. Kita kayak naik mobil jeep, kemudian dilanjut naik onta, terus ada tenda glamping, glamour camping, di mana terus kayak kita nginep di situ. Kalau malam ada api unggun, ada tari-tarian tradisional mereka. Kalau malam lihat bintang bagus banget gitu dan seterusnya. Nginep di sana 3 malam, terus balik lagi ke kantor pusatnya itu kayak bukan. Jadi dari tempat di tengah gurun pasir itu kemana-mana nggak ada penginapan lain, jadi memang mereka sengaja kayak ngasih jarak jauh-jauhan satu sama lain biar kerasa hawa nginep di tengah gurunnya. Good. Poinnya bukan di situ. Poinnya kenapa saya merating hotel tersebut dibanding hotel-hotel lainnya. Dan hotel ini pertama kali saya rating menarik. Kisahnya adalah ketika saya sampai mau check out gitu kan, dikasih standar lah welcome snack, welcome drink karena kita habis dari gurun pasir kan. Terus ada, aku nggak tahu ya, mungkin manajernya atau ownernya, mungkin manajernya, dia ngobrol dengan kayak friendly banget, gimana nginepnya enak gitu, ada masalah enggak, semuanya baik-baik saja gitu, makanannya gimana, oke gitu, kayak tidurnya enak gitu, kayak orang basa-basi. Dan menariknya ya kalau ketika orang nanya gitu, dan saya memang nggak ada komplain, jadi kayak memang oh ya oke, bagus, oh enak gitu dan seterusnya. Good, 1 poin. Mungkin teman-teman juga pernah ditanya kayak gitu di resepsionis atau di lobby hotel, ditanya gimana stay-nya, gimana nginepnya, enak nggak? Jawabannya enak gitu kan. Nah, poin berikutnya adalah yang menarik di sini adalah boleh nggak bantu rating kami di booking.com? Oh ya boleh gitu. Standar, basa-basi, dia minta rating, saya oh iya gitu. Terus menarik, nextnya adalah dia bilang sini aku bantuin gitu, dia ambil handphone saya, dia buka booking.com, terus di rating 10 semuanya. Terus di submit, terus dia bilang thank you. Oh, itu pertama kali seumur hidup ada orang ngambil handphone saya, bantuin saya rating, terus kayak oh ya silakan gitu, kayak marah nggak? Ternyata enggak juga, karena malah ketawa saya, canggih nih, cerdas nih. Karena dia sebelum ngelakuin itu, dia nanya dulu bagus nggak stay-nya di sini, asik nggak gitu kayak dan seterusnya. Terus kayak dia boleh nggak kasih rating yang bagus di booking.com gitu, boleh gitu. Terus dia ambil handphonenya, terus kayak yang wah keren juga gitu. Jadi itu dan menariknya, ada yang paling menarik dari semua cerita ini adalah saya memilih tempat itu, Glamour Camping di Gurun Sahara itu, karena ratingnya paling tinggi sebooking.com. Dan sekarang saya tahu kenapa dia ratingnya paling tinggi, karena kayaknya dia gunakan itu ke semua kliennya atau pelanggannya gitu. Ini ada anak-anak marketing ID Photobook. Kalau kalian lihat ID Photobook juga Facebooknya 1 juta followers lebih ya kita, dan ratingnya 5, bintang 5. 10.000 orang lebih rating bintang 5. Nggak tahu juga cara mereka melakukannya seperti apa, tapi rating jadi penting. Good, perhatikan rating kita. Let's grow together.